Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ali Sunardi. Hari ini saya ingin berbagi FR soal UTBK Piloting PPG tahun 2024 ya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Baik, langsung saja. Di sini ada soal pertama di bagian ketiga. Pak Surya seorang guru SD mata pelajaran mengajar mata pelajaran IPA. Ia memperkenalkan teknologi saat mengajarkan kepada siswa bagaimana mendemonstrasikan penerapan konsep gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi yang dipertimbangkan antara lain aplikasi simulasi, video pembelajaran, dan perangkat lunak interaktif. Teknologi yang paling efektif dalam membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut adalah ini pilihannya ya. Jawabannya adalah karena di sini ada aplikasi ya, jadi aplikasi simulasi ya. Soal nomor 2. Dalam pembelajaran IPA SD kelas 5, Bu Susan mengintegrasikan permainan jungkat-jungkit dalam proses pembelajaran tentang pesawat sederhana. IPA ya, ini pelajaran IPA. Pesawat sederhana. Penting bagi Susan untuk memilih jenis permainan sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Klik benar atau salah ya di sini. Permainan yang bersifat kompetitif ya, permainan yang bersifat kompetitif itu salah ya, karena kompetensi dapat mengalihkan fokus dari pemahaman konsep ilmiah ke menengah. Permainan ini salah. Permainan bersifat kolaboratif memungkinkan peserta didik untuk bekerja sama dalam memahami konsep pesawat sederhana. Ini benar ya. Permainan yang tidak terkait dengan pelajaran ini salah. Permainan di luar kelas juga belum tentu ya. Ini salah. Permainan yang melibatkan interaksi antar peserta didik ini benar ya. Karena dengan interaksi bisa memperdalam pemahaman dan melatih kerjasama ya. Soal nomor 3. Seorang guru kelas 4 merancang desain pembelajaran matematika yang terstruktur sebagai berikut. Guru menyiapkan bangun kerucut dan tabung. Di sini menyiapkan kerucut dan tabung yang tinggi dan jari-jarinya sama. Menyiapkan bahan berupa pasir, meminta peserta didik untuk mengisi kerucut dengan pasir sampai penuh, kemudian diminta untuk menuangkannya ke dalam tabung. Guru menyampaikan 2 pertanyaan, berapa kali menuangkan pasir dari kerucut ke tabung sampai penuh. Kegiatan pembelajaran yang direncanakan guru tersebut bertujuan untuk menentukan rumus kerucut ya. Rumus volume kerucut. Nah, ini jawabannya adalah sepertiga volume tabung. Jadi di sini ada tabung ya. Tabung dengan jari-jari yang sama. Apabila diisi pasir dengan kerucut, ini akan 3 buah kerucut ya. Akan 3 buah kerucut. Jadi tabung itu akan penuh apabila ya tinggi dan jari-jarinya sama. Syaratnya itu. Jadi isinya aja sepertiga volume tabung. Soal nomor 4. Tujuan pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan Pancasila di SD adalah peserta didik dapat mengidentifikasi keberagaman budaya di Indonesia. Media kreatif dan inovatif untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut adalah ya, kita lihat di sini. Nah, ini nih, augmented reality yang menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Apa itu?
yaitu teknologi yang menggabungkan benda maya ke dalam lingkungan nyata. Teknologi ini dapat memproyeksikan objek digital seperti gambar, video. Nah ini ya, jawabannya E. Soal nomor 5, pada kegiatan pembelajaran matematika di SD, seorang guru memberikan masalah peserta didiknya sebagai berikut. Jika diketahui suatu persegi panjang yang memiliki ukuran panjang dan lebar masing-masing P dan L, buatlah sebanyak-banyaknya bangun datar yang memiliki keliling sama dengan panjang persegi panjang. Guru tersebut menganalisis hasil pekerjaan peserta didik menggunakan 4 komponen, yaitu fluency, kelancaran, keluasan, flexibility, keaslian, originality, dan elaboration. Kegiatan inti yang dilakukan guru merupakan aktivitas yang memfasilitasi peserta didik dalam baik. Di sini berpikir divergen. Divergen itu adalah proses berpikir kreatif untuk mencapai berbagai alternatif jawaban dari suatu masalah. Berpikir konvergen, mencari jawaban yang pasti dan konkret atas suatu masalah. Berpikir konvergen menggunakan bukti dan fakta. Komunikasi matematis, ini kemampuan komunikasi ya. Jadi jawabannya ada di divergen ya, ini divergen. Jadi mengeksplorasi banyak kemungkinan jawaban yang tidak terbatas karena di sini diketahui V dan L ya. Jadi berpikirnya divergen. Tidak jelas berapa angkanya ya. Soal nomor 6, salah satu elemen fase B yakni peserta didik mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan. Rumusan tujuan pembelajaran yang tepat adalah, kita lihat di sini beberapa pilihannya, bisa dibaca. Kebutuhan dan keinginan. Jawabannya adalah ini E ya. Diberikan grafik tentang kecenderungan kebutuhan dan keinginan manusia. Peserta didik mampu menganalisis kecenderungan apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan oleh manusia. Soal nomor 7, terdapat 3 hal yang dapat dimodifikasi dalam membuat rancangan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Berikut yang merupakan modifikasi materi yang akan dipelajari. Ya. Pembelajaran diferensiasi itu ada diferensiasi konten, proses, produk. Jangan lupa adalah lingkungan belajar. Di mana pada konten berkaitan dengan cara ya, penyampaian dan penyajian. Sedang proses itu tentang keberlangsungan pembelajaran agar peserta didik dapat belajar ya. Jadi mana saja pilihannya? Yang pertama ini ya, guru memberikan kegiatan belajar sesuai dengan kesiapan belajar peserta didik. Sesuai dengan hasil asesmen diagnostik, ini betul. Guru memberikan bahan-bahan yang lebih banyak, ini kurang tepat ya. Peserta didik yang sudah bisa penjumlahan 1 sampai dengan 10, ini juga kurang tepat. Peserta didik yang challenge cukup menguasai 1 tujuan pembelajaran, yang average menguasai 4 tujuan pembelajaran, dan peserta didik yang gift menguasai 5 tujuan pembelajaran. Ini bisa ya. Peserta didik dapat memilih belajar mengeksplorasi konsep melalui video, diskusi, tanya jawab, dan sebagainya. Ini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Soal nomor 8, Pak Reno seorang guru SD di sekolah tersebut telah menerapkan kurikulum merdeka. Dalam kegiatan pembelajarannya, Pak Reno selalu melakukan asesmen awal. Tujuan melakukan asesmen awal pembelajaran, ya di sini ada asesmen awal. Ada asesmen awal itu ada asesmen diagnostik, dilakukan pada awal pembelajaran untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik, membantu guru dalam merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya ada asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, dan asesmen sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran.
Jadi tujuan dari Pak Reno adalah mengetahui ya, mengetahui dan mengidentifikasi kebutuhan belajar dan potensi dari peserta didik. Ini tujuan dari melakukan asesmen awal. Soal nomor 9. Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era dewasa ini perlu direspon untuk dunia pendidikan. Meningkatkan literasi digital pada generasi saat ini sangat mendesak. Strategi mengajarkan tokoh-tokoh dan periodisasi sejarah yang dapat mengembangkan kemampuan literasi digital pada peserta didiknya nih. Nah, ini mendesain satu learning management system LMS pembelajaran daring, betul. Dalam pembelajaran guru menggunakan virtual reality. Nah, ini sama betul ya. Peserta didik mengenalkan terlebih dahulu bagaimana etika digital, jelas sekali ya. Guru menggunakan beberapa program digital untuk pembelajaran Google Classroom, Google Dokumen bisa. Peserta didik dibiasakan untuk membuka data dan informasi secara daring guna memperkuat pengetahuan. Jadi ini semuanya benar ya. Soal terakhir, pada mata pelajaran pendidikan Pancasila di SD, seorang guru menjelaskan tentang tarian adat tradisional menjadi salah satu keberagaman budaya Indonesia yang terkenal dan banyak diperlihatkan di acara penting baik tingkat nasional maupun internasional. Berbagai provinsi di Indonesia mempunyai tarian adat tradisionalnya sendiri. Bahkan satu provinsi dapat memilih lebih dari satu ragam tarian. Berdasarkan materi tersebut, rumusan tujuan pembelajaran yang tepat adalah, karena banyak ya, ini yang paling tepat. Peserta didik dapat mengidentifikasi tarian yang sering ditunjukkan pada acara baik pada tingkat nasional maupun internasional. Itu saja soal FR bagian ketiga ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus belajar. Pastikan semuanya bisa Bapak Ibu lewati dengan baik dan menjawab soal dengan pilihan yang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.